hakikat tasawuf. Wa amma tasawufu, adapun tasawuf istilahan secara istilah fa'arafahu, ya, telah didefinisikan al ulama'u, ya, oleh ulama bi mukhtalifi ta'rifatin, dengan berbagai ta'rifat, ta'rif, definisi, ala hasabi araihim, sesuai pendapat-pendapat persepsi mereka fit tasawufi, ya, di dalam tasawuf. Jadi mereka itu kan berusaha, ya, memahami apa tasawuf itu binisbati ila siyakihi, ya, hubungannya dengan konteksnya, dihubungkan dengan konteksnya, alladzi ra'auhu, yang mereka lihat, wa fahimuhu, dan mereka pahami, bal sya'aruhu, bahkan mereka rasakan. Jadi apa yang dia lihat, ya, dia pahami, dia rasakan terkait tasawuf itu, nah itu menjadi satu kesimpulan, ya, atau dijadikan dasar, ya, untuk membuat definisi atau pengertian tasawuf itu. Nah, di antaranya Al-Jurairi, ya. Qala Al-Jurairi. Al-Jurairi itu berkata, inna tasawufa, bahwa tasawuf itu adalah ad-dukhulu, masuk, ya, fi kulli khuluqin saniyyin, dalam setiap akhlak yang terpuji. Nah, itu masuk dalam setiap akhlak yang terpuji. Wal khuruj, ya, dan keluar min kulli khuluqin daniyyin, dari setiap akhlak yang tercela. Nah, ini. Jadi menurut Al-Jurairi itu, bahwa tasawuf itu adalah masuk dalam setiap akhlak yang terpuji dan keluar dari setiap akhlak yang rendah, ya, atau yang hina, ya, yang jelek. Nah, ini kalau melihat definisi ini mudah, ya, mengungkapkannya, tetapi sebetulnya dalam kenyataannya bertasawuf itu susah. Jadi masuk di sini tidak seperti masuk dari luar, ya, ke dalam rumah gitu, atau keluar, ya, dari rumah keluar. Nah, ini. Jadi tidaklah seperti itu. Ini akan melewati tahapan-tahapan yang tidak mudah, ya. Itu di dalam tasawuf itu disebutnya itu adalah makom. Jadi ada makomat, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, yang harus dilakukan, dan itu harus diusahakan, ya. Apa saja? Yang pertama itu adalah tobat, kemudian takwa, ya, kemudian zikir. Nah, itu harus diupayakan di situ, ya. Perlu ada kesabaran, perlu ada syukur dan sebagainya. Nanti itu tentu kalau kajian ini berlanjut, ya, dan mengikuti, itu akan dibahas, ya. Jadi makomat itu, bahkan pembahasan satu-satu pun itu akan agak lama, ya. Nah, itu. Jadi tidak mudah, ya, seperti di dalam definisinya. Ad-dukhul fi kulli khuluqin saniyyin, itu jadi masuk di dalam akhlak yang baik itu tidak mudah, ya. Wal khuruj min kulli khuluqin daniyyin, dan keluar dari akhlak yang jelek. Nah, waqala Amr bin Utsman Al-Makki, adapun Amr bin Utsman Al-Makki itu mengatakan at-tasawwufu, tasawuf itu ayyakunal abdu, hendaklah seorang hamba itu fi kulli waqtin, di setiap waktu, bima huwa aula bihi fil waqt, jadi melakukan apa yang lebih utama kepadanya di waktu itu. Nah, ini jadi tasawuf itu melakukan prioritas, ya. Jadi mana yang lebih utama dilakukan pada setiap waktu itu, menurut Amr bin Utsman Al-Makki. Jadi di setiap waktu itu, setiap menit, ya, setiap detik, setiap jam, ya,
itu mana yang harus lebih utama kita lakukan, ya, itu bertasawuf menurut Amr bin Usman Al-Makki itu. Al-Khatib, penulis ya melihat, ini saya ya penulisnya karena kitab ini ditulis oleh saya. Anna ta'rifaini, bahwa dua definisi itu as-sabiqaini yang terdahulu, laukana mukhtalifaini, meskipun berbeda fil ibarati di dalam ungkapannya, lakinnahuma, tetapi keduanya yadulani menunjukkan ala anna tasawufa, bahwa tasawuf itu amaliyatun, kama amaliyatun adalah proses, ya. Jadi meskipun berbeda definisi atau pengertian yang dikemukakan oleh Al-Jurairi dan Amr Usman Al-Makki, itu pada prinsipnya sama, ya, menunjukkan sebuah proses, kama asaro ilaihi, seperti diisyaratkan oleh maknahu, ya, artinya al-lugawi yang bersifat bahasa tadi kan, menetapi wajan tafa'ala, yang salah satu maknanya itu adalah berusaha. Jadi tasawuf itu adalah satu proses, ya, usaha yang tidak mudah, ya. Semua bisa melakukan tetapi tidak mudah, ya. Maka nanti itu ada istilah riadoh, ya, harus berlatih, ya, kemudian tidak cukup berlatih tetapi juga harus ada mujahadah, ya. Jadi bagaimana menciptakan suasana kesungguhan di dalam berlatih itu, ya. Kemudian yuridu al-khatib. Nah, ini meskipun sudah didefinisikan oleh para ulama, ya, termasuk tadi yang dua pengertian itu, dua definisi itu, tetapi penulis ingin ayu arifa, ya, mendefinisikan at-tasawuf fatasawuf bi ibaratin ukhra, dengan istilah yang lain, walau kana ta'rifu, meskipun ta'rif itu mutasawiyal makna, sama maknanya ma'a ta'rifati, ya, dengan pengertian allati qadamahal ulama, yang telah diberikan, ya, oleh para ulama itu. Nah, harapannya wala ala hadza ta'rif, ya, semoga definisi ini ashalu fahman, ini bisa memberikan pemahaman yang mudah, ya, lebih memudahkan pemahaman nahwal mujtama, pada masyarakat al-qori'in hadzal kitab, yang membaca buku ini. Jadi tujuan saya ingin mendefinisikan, ya, memberikan pengertian terhadap tasawuf ini. Tujuannya mudah-mudahan saja definisi ini bisa memudahkan masyarakat yang membaca buku, ya, membaca buku ini di dalam memahami tasawuf. Karena saya melihat, ya, banyak orang yang mendefinisikan tasawuf, memberikan pengertian terhadap tasawuf itu, tetapi mereka dengan beraninya dan tanpa mengetahui bagaimana membuat definisi itu atau aturan membuat definisi itu. Karena yang bisa menjelaskan, ya, yang bisa menjelaskan sesuatu yang didefinisikan sebagaimana saya katakan, itu adalah definisi yang sebenarnya, ya, atau definisi real itu. Ya, di situ harus ketemu, ya, fasolnya, diferensiasi spesifiknya, dan juga sifat khususnya, sifat al-khosoh, ya, atau proprium itu di dalam istilah logikanya. Nah, sehingga ada, ya, yang mengatakan bahwa tasawuf itu tidak dapat didefinisikan, katanya. Jadi semakin didefinisikan, semakin banyak didefinisikan, itu semakin tidak mengerti. Nah, ini saya kira karena banyak orang yang mendefinisikan, ya, tetapi tanpa mengetahui bagaimana keharusan, ya, membuat satu definisi atau pengertian secara istilah itu.
Nah, saya mendefinisikan at-tasawwufu, tasawuf itu adalah ya, tasawuf itu amaliyatu taqarrubin nafsi, ya, proses pendekatan diri ilallahi, kepada Allah, ya. Jadi proses pendekatan diri kepada Allah itu tasawuf itu. Caranya itu biadai awamirihi, ya, dengan melakukan perintah-perintahnya. Ya, perintah-perintahnya itu bisa yang wajib kalau di dalam fikih, ya, hukumnya, atau juga yang sunat, ya. Ustadz Dahlan ini yang membahas fikih itu, ya. Wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, jadi cara mendekatkan diri kepada Allah itu menjauhi larangan-larangannya. Larangannya itu ada yang hukumnya haram, ya, atau juga ada yang hukumnya makruh. Nah, itu. Atau di dalam istilah lain itu disebut dengan taat, ya. Jadi taat itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Mu'tamidan ala syariati wal akli, yaitu dengan menyandarkan atau mendasarkan pada syariah. Ya, syariah itu adalah segala sesuatu, ya, atau ajaran yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan hadis atau sunnah, yang secara garis besar itu, ya, meliputi akidah, kemudian ibadah, ya, kemudian muamalah, ya, atau akhlak. Itu yang kemudian dari situ ada ilmu-ilmunya yang kita kenal, ya. Membahas akidah itu ada ilmu tauhid, ya. Kemudian membahas ibadah itu ada ilmu fikih, ya. Kemudian akhlak itu, ya, ada ilmu akhlak dan tasawuf, ya. Wal akli, dan akal. Nah, ini tidak bisa hanya syariah saja, tapi harus mendasarkan kepada akal, ya. Apa akal itu? Itu kalau kata Imam Ghazali, akal itu adalah gorizatun yatahayya'u biha idrakul ulum anadoriyah. Jadi insting yang memiliki kesanggupan untuk memahami ilmu-ilmu yang bersifat teoritis. Nah, itu akal. Jadi ini harus dipadukan. Penting, ya, untuk memadukan syariah dan akal ini, atau kolaborasi, ya, antara syariah dan akal, sehingga paradigma UIN Sunan Gunung Jati Bandung pun itu wahyu memandu ilmu, ya, wahyu memandu ilmu. Jadi syariah dan akal itu dipadukan. Kata Imam Ghazali, memadukan syariah dan akal itu, ya, kalau bisa terjadi di pikiran, ya, ada pengetahuan-pengetahuan yang berdasarkan pada syariah dan ada pengetahuan-pengetahuan yang berdasarkan pada akal, itu yang disebut hikmah, kata Imam Ghazali itu, ya. Dan kita tahu, ya, di dalam Al-Qur'an itu ada salah satu ayat, ya, yang menyebutkan yu'til hikmata may yasha. Jadi Allah itu memberikan, menganugerahkan hikmah, ya, kepada orang yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata, dan barang siapa yang diberikan anugerah itu faqad utiya khairan katsiran. Jadi betul-betul sudah diberikan kebaikan yang banyak. Wa ma yadzakaru illa ulul albab, dan tidak dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berpikir atau menggunakan akalnya dengan baik. Nah, itu. Jadi berdasarkan pada syariah dan akal, ya. Liyakuna aqraba ma indahu. Supaya apa? Ini supaya berada sedekat mungkin di sisi Allah, ya. Jadi supaya berada sedekat mungkin di sisi Allah. Wa yaktasibal akhlaqo, dan memperoleh akhlak al-karimah yang mulia. Jadi kalau sudah dekat, ya, dengan Allah,
Sebetulnya kita ini dekat ya dengan Allah itu, tapi ini supaya berada dekat ya, sedekat mungkin. Jadi maksud dekat dengan Allah juga bukan dekat ya secara fisik, kemudian bukan tidak berarti kita tidak dekat karena Allah pun sudah mengatakan bahwa Allah itu lebih dekat ya kepada manusia daripada urat nadi. Nah, tetapi di sini di dalam tasawuf nanti akan dibahas itu apa yang disebut dengan mukasafah ya. Jadi terbuka hati, ya terbuka basirah. Nah, itu mungkin nanti ada penjelasan selanjutnya. Al-karimah yang mulia ya. Jadi kalau sudah dekat itu akan memperoleh akhlak yang mulia. Jadi keadaan jiwa kita itu kalau sudah dekat dengan Allah itu akan eh, keadaannya itu akan baik. Nah, itu yang disebut dengan akhlak al-karimah itu. Jadi keadaan jiwa itu akan baik yang nantinya itu akan mendorong ya perbuatan-perbuatan baik sebagaimana sudah dijelaskan dalam kajian sebelumnya. Wa yanala sa'ada fid dunya wal akhirah. Wa yanala dan memperoleh as-sa'adata kebahagiaan fid dunya di dunia wal akhirati dan akhirah. Nah, ini kebahagiaan di dunia dan di akhirah itu adalah semua cita-cita kita ya umat muslimin bahkan semua umat manusia itu ingin memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat, dan diutusnya para nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah lisa'ada fid dunya wal akhirah ya, bagaimana orang-orang itu bisa memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kalau berakhlak mulia itu akan bahagia ya. Di dalam satu hadis juga dikatakan kan itu menunjukkan bahwa akhlak yang baik itu bisa membuat kita bahagia. Ada as-sakhi ya, qaribun minallah. Jadi orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun minannas, dekat dengan manusia. Jadi tidak dijauhi oleh manusia. Itu akan menciptakan satu kebahagiaan. Kemudian qaribum minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idum minan nar, dan jauh dari neraka. Itu yang berakhlak baik, as-sakhi, ya, dermawan. Tetapi sebaliknya wal bakhil, dan orang yang kikir, ya ini yang berakhlak jelek itu qaribum atau ba'idum minallah, jauh dari Allah. Ba'idum minanas, jauh dari manusia. Ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Tapi qaribum minanar, dekat dari neraka. Nah, ini potongan hadis ini menunjukkan ya bahwa orang yang berakhlak baik itu akan memperoleh kebahagiaan. Walhasilu dan kesimpulannya atau hasilnya, kesimpulannya, la yakunu at-tasawufu, tasawuf itu tidak akan ada biduni ada ibadati, tanpa melakukan ibadah. Ya, ar-rasmiyati, yang resmi. Yang resmi ini yang sesuai ketentuan-ketentuan fikih. Nah, ini kan suka ada yang seolah-olah menyepelekan fikih gitu. Ya, bahkan ulamanya juga disepelekan gitu. Jadi ada pengelompokan gitu ya, ulama tasawuf ya, kemudian ada ulama fikih gitu. Nah, itu kemudian ulama fikih itu disimpan di bawahnya. Nah, ini saya kira nanti juga kita akan mengetahui bagaimana yang sebenarnya. Jadi tasawuf itu tidak akan bisa ya dilakukan tanpa melakukan ibadah-ibadah sesuai fikih ya, ar-rasmiyah itu yang terlihat seperti sholat itu kan ada perkataan-perkataan di situ ya, ada bacaan-bacaan, kemudian ada gerakan-gerakan. Nah, itu harus dilakukan ya. Itu al-ibadah rasmiyah. Allati hiya min awamirillah, yang termasuk atau yang merupakan perintah-perintah Allah.
Lakinnal ibadah, tetapi ibadah-ibadah itu, nah ini bagian fikih lah, banyak ibadah itu mungkin tidak usah dijelaskan, ini sudah paham. Biduni timadiha, tanpa mendasarkannya ala ma'rifati, kepada ma'rifat kepada Allah, maksud ma'rifat di sini. Wal imani, dan iman, takunu, ibadah itu batilatan, ya, batilatan, akan batil, ya, batal, aidon lagi. Jadi batal ini tanpa didasarkan kepada uh, ma'rifat dan keimanan ini. Jadi harus ada ma'rifat. Ya, sekalipun ma'rifat itu ma'rifat yang paling bawah, ya, ma'rifat hisiyah, ya, ma'rifat secara indrawi. Ya, jadi kita mengetahui Allah itu ya berdasarkan informasi, ya, apa yang didengar, ya, itu nggak apa-apa itu. Tetapi yang lebih baiknya itu ma'rifat akliyah. Jadi pemahaman yang sudah melalui pemikiran akal. Jadi sudah direspon, ya, dengan panca indera itu, kemudian diolah di dalam akal, ya, dalam pikiran, sehingga ada kesimpulan-kesimpulan tertentu terkait keimanan kita kepada Allah itu. Nah, itu ma'rifah, ya, akliyah. Itu bahkan ma'rifah yang wajib, ya, atau kewajiban pertama itu adalah ma'rifah akliyah. Jadi yang dimaksud dengan awalu wajibin alal insani, ya, yang pertama kali wajib kepada manusia itu adalah ma'rifatul ilahi bistiqoni, mengetahui Allah dengan yakin. Nah, yakin itu adalah mengetahui berdasarkan akal. Jadi sudah melalui proses berpikir, ya. Nah, itu ma'rifat akliyah, yaitu yang wajib. Jadi kalau belum ma'rifat akliyah, ya, itu belum terpenuhi kewajiban. Dan imannya itu iman taklid. Jadi kalau begitu tidak boleh iman taklid. Boleh, ya, iman taklid itu kalau karena memang tidak bisa berpikir dengan baik. Jadi dalam Islam itu Islam itu tidak memberatkan, ya, tidak memberatkan. Nah, tetapi yang terbaik itu atau ya untuk memenuhi kewajiban itu adalah ma'rifat akliyah, dan imannya nanti itu adalah iman hujah namanya, ya, iman hujah. Jadi iman kepada Allah berdasarkan dalil. Apakah dalil itu dalil nakli atau dalil akli. Jadi kalau mengetahui, ya, atau beriman, ya, bahwa Allah itu ada, meyakini bahwa Allah itu ada, itu didasarkan pada dalil, ya, Al-Qur'an, ya, atau pada dalil akli, ya. Misalnya dalil aklinya itu ya karena ada ciptaannya ini. Nah, ini sebetulnya kalau di dalam ilmu mantik itu bisa ada prosesnya, tetapi untuk mempermudah saja, misalnya ya karena ada kita meyakini bahwa Allah itu ada, nah itu karena ada ciptaannya ini, ada dunia ini, ada alam ini, termasuk diri kita semua. Fatasawufu, maka tasawuf itu amaliyatun adalah proses minal maksiati ila ta'at. Jadi tasawuf itu adalah proses dari maksiat kepada taat. Jadi ada perpindahan dari maksiat kepada taat, itu tasawuf. Maka di dalam makomat, ya, langkah-langkah atau upaya-upaya di dalam tasawuf itu yang pertama itu adalah taubat. Dan taubat itulah, ya, adalah perpindahan dari maksiat kepada taat. Jadi kalau biasa melakukan hal-hal yang dikatakan maksiat, ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu hukumnya haram, ya, atau makruh. Nah, itu segera tinggalkan, ya, menuju perbuatan-perbuatan yang diperintah oleh Allah, apakah yang hukumnya itu wajib atau sunnah. Ya, misalnya kebiasaan minum khamar, ya. Khamar itu kan diharamkan oleh Allah itu. Nah, maka harus ditinggalkan.
menuju kepada perbuatan-perbuatan yang wajib ya, yang diwajibkan, yang disunahkan. Ini bagian fikih lah saya kira. Wa minar rasmiyah ilal hakikiyah, dan dari yang resmi ya kepada yang hakikat. Nah, itu tadi. Jadi dari yang resmi, dari yang sesuai dengan aturan-aturan fikih ya, di dalam sholat itu kan ada sah, ada rukun ya, itu aturan-aturan fikih itu kepada al-hakikah yang bersifat esensi. Kalau di dalam sholat itu kan bacaan-bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat itu rasmiyah. Lalu apa hakikah ya, hakikohnya di dalam sholat itu, esensi di dalam sholat, yaitu ada tauhid ya. Tauhid itu adalah esensi di dalam sholat. Maka di dalam Al-Quran itu kan dikatakan wa'budullaha, beribadahlah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau atau kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Itu harus ada tauhid ya. Tauhid itu ya kebalikan daripada musyrik, itu tidak akan bersatu di dalam hati itu. Nah itu di dalam ibadah itu harus ada tauhid ya. Tauhid itu adalah capaian tertinggi ya di dalam tasawuf. Kemudian ada ikhlas ya. Ada ikhlas. Nah, makanya di dalam Quran juga kan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi yang diperintahkan beribadah itu yang ikhlas. Kemudian juga ada zikir. Ada zikir. Di dalam Al-Quran, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat itu untuk mengingatku. Jadi sholat itu untuk mengingat. Ya. Diperintahkan oleh Allah, wa aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah itu ada zikir. Kemudian ada khusyuk. Ya, ada khusyuk. Maka sholat itu wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Jadi sholat itu berat ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, apa itu tauhid? Tauhid itu adalah ifradullahil ma'bud, ifradullahi ma'budan fil ibadah. Itu mengkhususkan Allah sebagai satu-satunya yang disembah di dalam ibadah. Ya. Jadi tidak beribadah kepada yang lain, tidak beribadah kepada batu besar, ya, pohon besar dan sebagainya. Jadi zat ya yang kita sembah itu hanyalah Allah. Apa itu ikhlas ya? Ikhlas itu ini ringkas-ringkasnya saja. Khulusun niyah fil ibadah, murninya niat di dalam ibadah lillah, karena Allah. Jadi ibadah itu hanya karena Allah. Apa itu zikir? Zikir itu adalah hudurul qalbi fil ibadah. Jadi hadirnya hati, terpautnya hati di dalam ibadah. Jadi kotoran-kotoran duniawi yang menghalangi, harta, jabatan, kecintaan akan pujian, akan pengaruh dan sebagainya, itu diusahakan tidak menghalangi ya, ingat kita kepada Allah di dalam ibadah. Itulah sebetulnya yang disebut dengan zuhud. Kemudian apa khusyuk? Khusyuk itu adalah dhannu liqa'illahi fil ibadah. Meyakini bertemu dengan Allah di dalam ibadah. Itu sebagaimana di dalam Al-Quran. Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi mereka yang meyakini bahwa dia atau bahwa mereka itu bertemu dengan Allah dan hanya kepada Allah kembali. Nah itu apa khusyuk ya, khusyuk di dalam ibadah itu seperti itu. Jadi meyakini bertemu, seakan-akan melihat Allah ya. An ta'budallah ka'annaka tarahu
Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi dalam beribadah itu seakan-akan melihat, ya, melihat Allah. Itu di dalam istilah lain itu adalah musyahadah. Nah, itu adalah hakikat, ya, atau esensi di dalam beribadah. Wa tanfidu syariah, dan melaksanakan syariat liktisabil haqiqah, untuk memperoleh hakikat. Jadi untuk memperoleh hakikat itu adalah dengan tanfidu syariah, melaksanakan syariah. Jadi tidak ada tasawuf tanpa melaksanakan syariah itu. Ya, ya kan ada, ya, misalnya diceritakan gurunya Jalaluddin Rumi itu dia itu berhenti, ya, dari melakukan ibadah dari sholat karena menganggap sudah wusul, ya, kepada Allah itu. Itu ada pemahaman-pemahaman seperti itu. Nah, itu di dalam tasawuf itu tidak bisa. Ya, di dalam pendapat saya itu harus tanfidus syariah. Harus menerapkan syariah, harus melaksanakan syariah itu. Ya. Maka Imam Ghazali itu kan mengatakan, ya, at-tasawwufu awaluhul ilmu. Tasawuf itu awalnya itu adalah ilmu, permulaannya ilmu. Nah, ilmu itu syariah. Tadi itu ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ya, ada ilmu akhlak, itu syariah. Jadi awalnya itu at-tasawwufu awaluhul ilmu. Wa ausatuhu al-amal. Pertengahannya itu adalah amal. Jadi ilmu itu, ya, ilmu-ilmu itu diamalkan. Sholat, ya, berdasarkan ilmu tauhid, berdasarkan ilmu fikih, ya, juga berdasarkan ilmu tasawuf. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain, puasa, haji, dan sebagainya itu. Ya. Wa muhawalatut tarkiyatil ma'rifah akliyah, dan berusaha meningkatkan pengetahuan akliyah ilal ma'rifati dzauqiyah, pada pengetahuan rasa. Nah, tasawuf itu meningkatkan ma'rifat akliyah, ya. Jadi pengetahuan kepada Allah, ya, yang didasarkan pada pemikiran akal itu jangan didiam, tetapi harus ditingkatkan pada pengetahuan rasa. Nah, ini beda. Kalau pengetahuan rasa itu kan datangnya itu dari sisi bagian dalam hati itu. Itu yang disebut basiro. Kalau pengetahuan akliyah itu datang dari luar, ya. Itu dari panca indera, dari luar jiwa itu. Nah, kalau ma'rifah dzauqiyah atau disebut juga dengan intuisi, ya, orang itu mengatakan seperti itu dari bagian dalam jiwa. Nah, itu harus ditingkatkan. Nah, kalau sudah, ya, pengetahuan rasa itu tidak perlu dalil lagi, ya, sebab keberadaan Allah sudah dirasakan. Di dalam setiap keadaan apapun, ya, karena di dalam Islam semua itu ibadah itu merasakan kehadiran Allah, merasakan keberadaan Allah, merasa dilihat, merasa melihat, bahkan merasa hanya melihat Allah. Watarkiyatu imanil hujjah, dan meningkatkan watarkiyatu imanil hujjah, dan meningkatkan iman hujjah ila imanil yakin, kepada iman yakin. Nah, itu. Jadi dari iman hujjah itu yang didasarkan pada pengetahuan akliyah tadi, ya, atau ma'rifah akliyah, itu ditingkatkan kepada iman yakin, ya. Iman hujjah itu kan berdasarkan dalil itu. Jadi kalau pengetahuannya itu, kalau menurut Imam Ghazali itu kan itu diibaratkan orang tahu, ya, ada seseorang di dalam rumah itu karena mendengar suaranya gitu. Nah, itu. Jadi suara itu dalil atau petunjuk bahwa di dalam rumah itu ada orang. Nah, kalau pengetahuan
Zaukiyah, pengetahuan rasa itu diibaratkan, jadi mengetahui ada seseorang di dalam rumah itu secara langsung orang itu dilihat ya di dalam rumah itu. Nah, itu pengetahuan akliyah itu imannya iman hujah ya. Sementara pengetahuan rasa ya ma'rifah zaukiyah itu imannya iman yakin ya, iman yakin. Nah, ini di dalam ilmu tauhid sebetulnya ini lebih dijelaskan. Jadi kalau nanti ada kajian ilmu tauhid ini bisa dijelaskan lebih panjang soal ini. Allati turaqi taqwallah, yang akan meningkatkan ketakwaan Allah, wa makarimal akhlak la mahalata, ya, pasti. Jadi akan meningkatkan ketakwaan dan akhlak yang mulia. Nah, ini. Jadi semua itu usaha-usaha tadi, perbuatan-perbuatan tadi itu akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Sebab takwa itu tidak stagnan. Jadi takwa itu tidak tetap gitu. Ya, takwa itu tidak tetap. Takwa itu bertingkat-tingkat ya, tafawud gitu. Tidak sama ketakwaan itu. Maka di dalam Al-Qur'an itu kan ittaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah itu ya sekemampuanmu. Itu artinya ada tahapan-tahapan itu. Sehingga ada ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebesar-besarnya. Nah, itu jadi nanti itu ada takwa ya sebagai makom ya, ada takwa yang diusahakan bagaimana kita bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itu nanti ada takwa sebagai hal ya, keadaan jiwa. Itu yang diisyaratkan oleh Rasulullah, at-taqwa hahuna. Ya, at-taqwa hahuna. Jadi takwa itu ada di dalam hati. Ya. Wa ta'rifu tasawuf